Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Widya Arsy, NPM 2121010017. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam kelas C semester 5 dan Fakultas Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan learning journal dari materi mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Dhani Faris Amrullah. Di sini terdapat dua bab yang akan saya sampaikan. Yang pertama, bab pertama yaitu mengenai dasar-dasar peradilan tata usaha negara, dan yang bab kedua yaitu sengketa tata usaha negara, yang dimana salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah mewujudkan tata kehidupan bernegara dan berbangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta tertib yang menjamin adanya kesamaan dalam hukum dan pemerintah, serta menjamin terpeliharanya hubungan yang harmonis antara penyelenggara negara dengan masyarakat. Dalam rangka menyelesaikan benturan kepentingan antara badan atau pejabat tata usaha negara dengan warga masyarakat, maka peran peradilan tata usaha negara sebagai bagian sistem dari peradilan di Indonesia menjadi sangat penting. Dengan demikian, tujuan pembentukan peradilan tata usaha negara adalah untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan negara. Maka, selanjutnya, peradilan tata usaha negara diberikan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam bidang tata usaha negara. Nah, kita masuk ke bab pertama, yaitu mengenai dasar-dasar peradilan tata usaha negara, yang dimana A. Dasar hukum pembentukan peradilan tata usaha negara. Suatu negara tidak hanya bertugas menjaga ketertiban semata-mata, tetapi negara ikut aktif campur tangan, mengusahakan dan menyelenggarakan warga negaranya untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa tersebut, maka diperlukan lembaga peradilan yang bertugas dan berwenang mengadili sengketa tersebut. Lembaga peradilan tersebut yakni Peradilan Tata Usaha Negara atau yang sering kita sebut Peratun. Menurut F.J. Stahel menjelaskan bahwa suatu negara hukum formal harus memiliki 4 unsur. Yang pertama yaitu adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang dimaksudkan adalah upaya untuk mempertahankan hak manusia yang melekat sejak ia lahir dan bertujuan agar semua orang itu dapat bersuara dan berhak mendapatkan martabat dari masyarakat, baik itu pemerintah maupun lingkungan sekitar. Nah, untuk unsur yang kedua, yaitu adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan. Yang ketiga, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang terakhir, adanya peradilan tata usaha negara. Indonesia sebagai negara hukum memiliki dasar konstitusional pembentukan peradilan tata usaha negara, yaitu dalam pasal 24 Undang-Undang tahun 1945 yang menyatakan bahwa yang pertama, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka atau menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang kedua, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara serta oleh sebuah mahkamah konstitusi. Yang berikutnya, B. Asas-asas peradilan tata usaha negara. Asas-asas dalam peradilan tata usaha negara ini adalah yang pertama, asas praduga atau rehmatik. Oh ya, sebelumnya, asas-asas dalam peradilan tata usaha negara ini memiliki konsekuensi. Untuk asas yang pertama, ada asas praduga rehmatik, yaitu asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa harus selalu dianggap benar menurut hukum, sampai kemudian ada pembatalannya oleh yang berwenang. Dengan asas ini, gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara atau KTUN yang sedang digugat. Kita bisa lihat di pasal 67 ayat 1 UU nomor
tahun 1986, yang dimana asas praduga rehmatik ini memiliki konsekuensi. Yang pertama, gugatan tidak menunda pelaksanaan KTUN yang sedang digugat. Yang kedua, diperlukannya adanya suatu acara yang singkat. Yang ketiga, tidak dikenal adanya provisional vonis. Yang keempat, KTUN yang digugat hanya dapat dibatalkan dan bukan batal demi hukum. Berikutnya yang kedua, yaitu asas pembuktian bebas, yang dimana hakim yang menetapkan beban pembuktian. Asas ini memiliki konsekuensi. Yang pertama adalah dalam melakukan pembuktian, hakim tidak tergantung pada fakta yang dikemukakan para pihak. Yang kedua, hakim yang menetapkan beban pembuktian. Yang ketiga, tidak dikehendaki adanya ketentuan yang mengikat hakim dalam memilih alat-alat bukti. Dan yang terakhir, penilaian pembuktian sepenuhnya diserahkan kepada hakim. Nah, untuk asas yang ketiga, yaitu asas keaktifan hakim atau dominus litis. Keaktifan hakim dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak karena tergugat adalah pejabat atau badan tata usaha negara, sedangkan penggugat adalah orang atau badan hukum perdata. Penerapan asas ini terdapat dalam ketentuan pasal 5863 ayat 1, 2, pasal 80 dan 85 UU nomor 5 tahun 1986. Asas keaktifan hakim ini memiliki konsekuensi. Yang pertama adalah keaktifan selama proses pemeriksaan sengketa sepenuhnya terletak pada hakim. Yang kedua, hakim berwenang mengadakan pemeriksaan persiapan untuk mengetahui kelengkapan gugatan, sehingga pemeriksaan di persidangan harus dianggap bahwa gugatan telah sempurna. Yang ketiga, ultra petita, tidak dilarang sehingga adanya reformation in pius menjadi dimungkinkan. Dan yang terakhir, dalam melakukan pengujian keabsahan, hakim tidak terikat pada alasan mengajukan gugatan yang diajukan oleh penggugat. Yang terakhir, asas peradilan tata usaha negara, yaitu asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat atau erga omnes, yang dimana konsekuensinya yang pertama adalah tidak perlu adanya diktum putusan hakim yang menyatakan agar pihak-pihak tertentu untuk mentaati putusan pengadilan yang bersangkut. Yang kedua, intervensi tidak mutlak adanya. Pihak ketiga yang sangat berkepentingan cukup didengar sebagai saksi. Dan yang ketiga, dihapuskannya pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Berikutnya C, sumber-sumber peradilan tata usaha negara. Sumber-sumber formal hukum administrasi negara adalah, yang pertama ada undang-undang atau hukum administrasi negara tertulis. Yang kedua, praktik administrasi negara, hukum administrasi negara yang merupakan kebiasaan. Yang ketiga ada jurisprudensi. Dan yang keempat, anggapan para ahli hukum administrasi negara. Berikutnya D, persamaan dan perbedaan dengan peradilan lain. Hukum acara peradilan tata usaha negara mempunyai persamaan dan perbedaan dengan hukum acara perdata. Perbedaan-perbedaan itu antara lain yaitu yang pertama, peranan hakim yang aktif karena ia dibebani tugas untuk mencari kebenaran material. Yang kedua, adanya ketidakseimbangan antara kedudukan penggugat dan tergugat. Yang ketiga, sistem pembuktian yang mengarah kepada pembuktian bebas. Yang keempat, gugatan di pengadilan tidak mutlak bersifat menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat. Dan ada beberapa contoh lagi. Bab 2, yaitu sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara diatur dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang sekarang terdapat pada pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Sebagai sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah. Unsur-unsur sengketa tata usaha negara yaitu yang pertama sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara. Yang kedua, antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Dan yang ketiga, sebagai akibat dikeluarkannya KTUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Unsur-unsur keputusan tata usaha negara berdasarkan pasal 1 angka 3 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah sebagai berikut. Yang pertama, penetapan tertulis. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Yang kedua, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Yang ketiga, berisi tindakan hukum tata usaha negara. Yang keempat, bersifat konkret, individual, dan final. Baik, terima kasih. Itulah hasil pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.